Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih Munakat 2, Bapak Kemas Muhammad Gemilang. Yang sama saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baik, di sini saya Abdul Aziz dari lokal HKD akan menjawab pertanyaan UAS. Adapun soal pertama yaitu mengenai seorang suami yang nusyus, apakah istri boleh tidak memenuhi haknya suami seperti beijma? Apa langkah-langkah terbaik untuk yang dilakukan istri dalam mempertahankan rumah tangganya? Jelaskan berdasarkan hukum. Mengenai seorang istri menolak ajakan suami, dapat dijelaskan dari hadis Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia si istri menolaknya, dan suami karena itu menjadi marah, maka si istri akan dilaknat dan dikutuk oleh para malaikat sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kembali kepada soal awal, apakah si suami nusyus, apakah seorang istri boleh menolak ajakannya? Tentu boleh, sebab apabila suami nusyus seperti tidak memberikan nafkah, berbuat aniaya terhadap istri, serta mengurangi hak-hak untuk berinteraksi kepada sang istri, berkata kasar, serta melakukan perbuatan buruk seperti memukul sang istri, itu termasuk nusyus kepada istri. Jadi si istri boleh menolak ajakan suami. Adapun yang dapat dilakukan istri untuk mempertahankan rumah tangganya, yang pertama itu bisa membicarakan permasalahan dengan cara yang baik, dengan nada yang lemah lembut. Yang kedua, membuat percakapan yang menyenangkan suami seperti membicarakan perdamaian serta memberi nasihat-nasihat kepada suami. Yang ketiga, memberikan perhatian lebih kepada suami. Yang keempat, ajak suami untuk menghabiskan waktu bersama dan membicarakannya secara empat mata. Yang kelima, dengan cara pisah ranjang. Adapun dasar hukum nusyus yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni amra'atun khafat min ba'liha nusuzan au iradan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa ukhridatil unfusus syuh wa in tuhsi wala tattaku innallaha kana bima ta'maluna khabir. Adapun soal kedua yaitu apa saja akibat hukum atau konsekuensi bagi suami yang mentalak istri. Kenapa konsekuensi bagi istri yang menghulu suaminya? Di sini talak ialah memutuskan hubungan antara suami dan istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi di sini talak terbagi menjadi dua, yaitu talak raj'i. Talak raj'i ini talak satu atau talak dua, bisa disebut talak satu dan talak dua. Talak raj'i ini boleh rujuk tanpa harus ada akad nikah lagi. Yaitu talak yang kedua, talak bain. Talak bain ini terbagi menjadi dua, talak bain sugro dengan talak bain kubro. Talak bain sugro ini yaitu talak jatuhkan pada istri yang belum dicampurinya. Tapi talak ini harus, kalau mau rujuk harus dengan akad yang baru atau dengan mahar yang baru, disertai dengan adanya wali. Dalam hal ini baik dalam masa iddah ataupun sudah masa iddah. Yang kedua itu talak bain kubro, ataupun talak tiga. Talak ini tidak boleh rujuk lagi atau menikah dengan istrinya, kecuali bukan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, ataupun bukan istri ini telah dicampuri oleh suami yang baru. Itu merupakan syaratnya. Yang kedua itu hulu. Di sini hulu adalah permintaan cerai yang dilakukan oleh istri dengan memberikan uang atau iwat kepada sang suami agar sang suami menceraikannya, namun dengan catatan nominal harga tebusan tidak boleh melebihi nominal mas kawin pada saat perkawinan. Ada pun beberapa hal tentang wanita boleh menghulu sang suami, diantaranya yaitu suami tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin. Yang kedua, suami itu berakhlak buruk atau KDRT. Dan seterusnya, suami sering melakukan maksiat besar seperti zina, mabuk, selingkuh, serta meninggalkan sholat.
Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat sudah cukup dinyatakan cerai sebab suami yang telah murtad. Nah, ini dijelaskan pada mazhab Hambali. Nah, setelah itu suami yang gila sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan banyak fungsinya sebagai suami. Seterusnya itu suami yang tidak terlalu ganteng lah ibaratnya itu. Lalu istri khawatir ia tidak bisa melayani suami. Nah, hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW yang dialami oleh Qais bin Sabit, sahabat Nabi yang saleh, tetapi istrinya tidak sabar karena penampilannya. Rasulullah SAW memperbolehkannya menceraikan suaminya. Ini adalah kisah dalam Sahih. Adapun soal ketiga yaitu kapan seorang anak boleh memilih kepada siapa dia tinggal atau asuh jika orang tuanya bercerai, dan siapa yang memilih kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Dalam hal ini Islam telah mengatur mengenai hadanah, yaitu hak asuh dan merawat anak yang belum dan dapat mengurusnya diri sendiri sampai mencapai usia tamyiz. Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 176K PDT 2001 pada tanggal 28 Agustus 2003, putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan pada orang tua terdekat, yaitu seorang ibu. Adapun komplikasi hukum Islam pasal 105 mengatur. Yang pertama, dalam hal ini terjadi perceraian, pemeliharaan anak belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Yang kedua, bila anak sudah berusia 12 tahun di atas, maka keputusan akan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan anak adalah seorang ayah, tetapi seorang ibu boleh membantu untuk membiayai anaknya tersebut, sebab itu adalah anaknya sendiri dan darah dagingnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.